Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahyuni, NIM 1201082547. Di sini saya akan menjelaskan nasionalisme dan demokrasi di masa COVID-19. Yang pertama yaitu nasionalisme. Dalam menghadapi virus corona, Bung Tjokro melihat masyarakat sekarang sedang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sekarang orang jadi berusaha mendekatkan diri pada Tuhan karena tengah menghadapi situasi sulit secara kesehatan, ekonomi, dan sosial akibat pandemi COVID-19. Kemudian, setelah tahun lalu masyarakat Indonesia terpecah belah karena pemilu. Sekarang, kemudian dan solidaritas menjadi hal utama dengan saling bantu-membantu antar sesama. Masyarakat juga semakin sering bermusyawarah secara offline dan online untuk menemukan solusi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan adanya wabah COVID-19, Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga rasa nasionalisme generasi muda Indonesia saat ini menjadi lebih kuat. Namun, kesatuan bangsa juga diuji dengan beredarnya berita-berita hoaks yang menyebabkan ketakutan, kekhawatiran, dan stigma negatif terhadap mereka yang menghadapi langsung COVID-19, seperti pasien COVID dan tenaga medis. Untuk itu, Athar mengimbau pada pemuda-pemudi Indonesia agar kembali pada ideologi Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan seiring informasi sebelum disebar ke orang lain, Bung Tjokro dan Athar mengajak pada semua generasi muda Indonesia untuk mempelajari sejarah bagaimana bangsa ini berdiri sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hilang ditelan zaman dan mengkokohkan rasa nasionalisme di tengah masa sulit seperti sekarang. Bantu pemerintah dengan tetap di rumah bagi yang memang bisa. Sebarkan berita-berita positif yang valid untuk mengurangi hoaks, saling membantu dengan apapun yang kamu bisa, dan gandeng pemuda di daerah-daerah lain lewat platform digital. Dengan begitu, cita-cita Bapak bangsa Indonesia untuk menciptakan negara yang adil dan makmur akan terwujud di generasi kita. Yang kedua yaitu demokrasi. Melambatnya ekonomi merupakan satu dari berbagai imbas penyebaran COVID-19 yang menjadi faktor perhatian. Namun, ada imbas lain yang penting untuk diperhatikan, di antaranya adalah tantangan demokrasi dan keamanan suatu negara. COVID-19 mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam segi politik. Pandemi menciptakan regulasi-regulasi baru dan cara pikir pemerintah serta masyarakat di level lokal maupun global. COVID-19 juga mengubah demokrasi parlemen, partai politik, elektoral dalam melaksanakan fungsi mereka. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pandemi tanpa mengurangi nilai demokrasi. Beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pandemi tak jarang dianggap kontradiktif dengan nilai demokrasi dan kebebasan masyarakat. Indonesia harus menyadari tentang ini, ujar Trinuke Pudijastuti, Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, saat membuka International Virtual Seminar Facing Current Challenge on Democracy, Peace and Security pada Kamis. Konsistensi pemerintahan dalam penerapan demokrasi sangat diperlukan, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan demokrasi itu sendiri. Tak lupa konsistensi pemerintah dalam menjalankan protokol COVID-19 sangat dibutuhkan, karena hanya dengan cara itu dukungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah akan efektif. Baiklah, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.